Ustaz Abdul Somad, dulu saya ahli maksiat. Alhamdulillah sekarang sudah tobat. Alhamdulillah. Pertanyaannya, bolehkah saya menjadi imam sholat di masjid? Orang yang sudah tobat, bolehkah dia jadi imam? At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang sudah tobat, dulu sabu-sabu, narkoba, pezina, perampok, garong, semua sudah dia buat. Tobat dia, tobat nasuha, maka dia sudah suci sesuci-sucinya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak menerima ampun dosa syirik, adapun dosa selain itu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Taubat dia, beriman dia, beramal soleh dia. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Semua dosa-dosanya dulu diampunkan Allah, dijadikan kebaikan. Makanya kita yang jadi makmum, kalau ada imam tobat, tobat bertatu dia, abu anting dia, maju dia jadi imam, tak usah kita permasalahkan. Jangan nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini nampaknya tak sah, ini imam ini bertatu, antingnya masih berlubang. Kalau bapak itu bersedekah, apakah ibu itu dapat pahala? Bukankah uang suami itu uang istri juga? Pada uang bapak ada uang ibu, karena di situ ada nafkah. Tapi pada uang ibu tak ada uang bapak, karena ibu tak wajib menafkahi bapak. Yang wajib menafkahi itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Itu maka laki-laki dapat harta warisan 2 kali lipat dari perempuan. Karena yang menanggung belanja laki-laki, yang menanggung mahar laki-laki. Bukan Islam itu diskriminatif. Islam itu memuliakan perempuan. Jadi kalau bapak beramal soleh, ibu itu dapat. Kenapa? Karena di dalam harta bapak ada milik ibu yang disebut dengan nafkah. Kalau ibu beramal soleh, apakah dapat bapak? Dapat. Kenapa? Karena ibu adalah tanggung jawab bapak. Kullukum ra'in, si bapak ini pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Si pemimpin ini bertanggung jawab terhadap yang dia pimpin. Itulah enaknya jadi pemimpin. Orang meminjam uang dengan kita, sudah diminta berkali-kali tapi selalu mengelak. Memang begitu. Bukan engkau aja, kami pun kena juga. Bahkan sekarang susah menghubunginya. Saya dikasih 3 nomor handphone, 3 tak aktif. 3 nomor handphone. Kenapa kita senasib? Bagaimana kita menyikapinya Pak Ustadz? Saya datangi ke tempat dia kerja. Cara yang kedua, fa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau dia dalam kesulitan, kasihlah dia waktu lapang. Ini cara yang kedua, kasih dia waktu lapang. Kapan kau bisa bayar? 1 Januari kata dia. Pastikan tahunnya tahun berapa? 1 Januari 2021. Catat. Cara kedua. Cara yang ketiga, wa anta saddaqu khairul lakum. Kau sedekahkan lebih baik. Bagaimana cara menyikapi suami yang suka menonton TikTok Ustaz? Apakah itu termasuk zina? Apakah itu termasuk zina? Iya, zina mata menengok, zina telinga mendengar, zina tangan memegang, zina otak berpikir, zina hati merenung. Likulli syai'in lahu hazzuhu minaz zina. Semuanya dapat zina. Zina mata, zina telinga, zina otak. Lalu wal farju yusaddiquhu wa yukadzibuhu. Kemaluan tinggal membenarkannya, menyetujuinya atau tak setuju. Tinggal kemaluan aja lagi. Zina mata sudah, zina telinga sudah, zina otak sudah. Tinggal kemaluan aja lagi mendustakannya, mengikutinya atau tidak. Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, tengoklah bagaimana dia meninggalkan sesuatu yang tak penting. Kira-kira apa pentingnya ini? TikToknya apa pentingnya? Tak ada pentingnya, tinggalkan. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukan. Seorang suami berimpak di kotak masjid, apakah pahala tersebut istrinya juga mendapatkannya? Karena istrinya jarang ke masjid, mempunyai anak bayi. Perbuatan yang dilakukan oleh perempuan, husnu taba'ulil mar'ati li zawjiha. Perempuan yang berbakti, berbuat baik untuk rumah tangganya, ta'dilu, sama macam perbuatan laki-laki. Hadis sahih Al-Bukhari. Ta'dilu sama, ekuivalen, sama. Ibu buat saja baik-baik, Allah tak tidur, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Maka perbuatan baik ibu di rumah itu sama macam perbuatan suami. Perempuan dapat pahala jihad, perempuan dapat pahala salat berjamaah. Dia jaga dengan baik. Bahkan perempuan itu lebih hebat lagi dari laki-laki. Surga di bawah tapak kakinya. Kunci surga ada pada perempuan. Ilzam rijlaiha fasammal jannah. Kau urus saja tapak kakinya, kau dapati surga di sana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan khawatir, jangan takut jadi perempuan.
Makanya ibu kalau doa, jangan doakan anak ibu saja. Bangun malam tahajud, ya Allah, jadikan anak yang soleh anak saya saja, anak mereka jangan. Selamatkan anak saya dari narkoba, anak mereka biarkan mati sakau. Jadikan anak saya soleh, jangan pacaran, anak mereka biar mati kena virus HIV AIDS. Nggak boleh. Doa jangan dikapling. Doakan anak-anak. Ya Allah, jadikan semua siswa-siswi anak Al-Maka semuanya berhasil dunia akhirat. Saat ibu doakan, saat bapak doakan anak teman-teman, Allah kirim malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka misluh. Engkau dapat yang sama seperti yang engkau doakan. Makanya jangan pernah mendoakan yang tidak baik. Dulu aku bekerja di kapal pesiar, yang notabene aku digaji dari penjualan makanan, jasa yang ditawarkan di dalamnya. Yang aku lihat pendapatan mereka ini penjual makanan yang tidak halal menurut agama saya, yaitu Islam. Apakah gaji saya ini haram atau tidak? Kalau pekerjaanmu itu halal, maka engkau tidak perlu tahu uang yang datang itu dari mana. Contoh, engkau saudaraku berjual makanan, berjual lontong sayur pagi. Menjual lontong sayur itu halal. Maka kalau ada orang yang datang, kau tidak perlu tanya, wahai pembeli, uangmu ini dari mana? Karena yang kau jual ini halal. Engkau bekerja sebagai seorang teknisi, pekerjaanmu halal, gajimu itu halal. Tapi kalau engkau bekerja sebagai menuangkan khamar, memasakkan makanan haram, maka pekerjaan ini haram. Begitu cara kaidah mengetahui perbuatan itu halal atau haram. Ustaz, bagaimana hukumnya berteman dengan orang yang suka judi dan mabukan yang diharamkan Allah? La tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kamu dekat-dekat dengan orang yang zalim, nanti kamu kena jilatan api neraka. Kalau Pak Mahsun bisa. Mahsun artinya terpelihara. Nah, jadi Pak Mahsun ini dia terpelihara dari judi dan mabuk. Kalau Bapak bisa terpelihara, ngajak mereka taubat, lanjutkan. Tapi saya khawatir lama-lama Bapak pula main judi dan mabuk sama dia. Maka kalau tak bisa kita kasih tahu sekali, habis itu kita kuatkan hati. Kau jangan judi, jangan mabuk, nanti kalian mati. Sambar geledek. Nanti kalian mati. Ini tentang judi dan mabuk. Ustadz, apa hukumnya seorang istri masih chatting sama mantan? Setan tidak pernah mengajak berzina, tapi setan menawarkan jalan-jalan menuju zina. La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kau ikut langkah-langkah setan. Buanglah mantan pada tempatnya. Jangan lagi. Buka HP sekarang, cari nomor, delete. Buka FB sekarang, cari nama dia, akhiri, blokir, jangan lagi ada. Oh, jangan sampai ada. Enggak ada hati Pak Ustaz, cuma silaturahim aja. Jangan. Mungkin kau tak apa-apa, tapi istrimu sudah hancur berkeping dia menengok. Macam tahu aja Ustaz.